Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Selama masa PPKM ini, kita akan ibadah secara online. Biarlah kita yang di rumah, kita bisa tetap bersatu hati, kita tetap ingat Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Mari saya ajak kita bersama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari dengan tetap berdiri kita bersama memuji hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Bacaan pertanggapan terambil dari Mazmur nomor 15, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Bersama-sama, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama beribadah. Tuhan, dalam masa yang sulit ini, pandemi COVID masih merajalela, kami harus berjaga diri, kami harus mawas diri. Tuhan, tolong setiap kami yang harus berusaha, kami yang harus bekerja, kami yang harus sekolah, dengan menjaga jarak, dengan menjaga protokol kesehatan. Tuhan, tolong lindungi kami, jauhkan kami, dan biarlah dengan hikmat-Mu kami boleh tetap bekerja. Dengan hikmat-Mu juga kami boleh mendapatkan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kasih sayang-Mu. Dengan
cinta kami juga kepadamu. Kami mau beribadah sungguh-sungguh. Berkati ibadah kami sampai selesainya. Kami mohon berkat-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari saya ajak kita bersama memuji lagu Seperti Yang Kau Ingini. Lagu nomor 307. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita dalam kesulitan. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Jangan dalam kesulitan ini kita menghalalkan segala cara. Jangan kita gampang berbuat dosa. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kalau dalam seminggu ini kita dalam kesulitan dan kita sudah habis kesabaran, kita menjadi berbuat dosa, kita berkata-kata yang kasar, kita menjadi gampang marah. Mari saat ini saya ajak kita bersama untuk datang ke hadirat Tuhan, menyerahkan diri kita, mengakui dosa-dosa kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau mengakui dosa-dosa kita, kita mau minta ampun kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami tahu Tuhan telah datang ke dunia, Tuhan telah menebus kami. Tuhan menebus kami dengan darah yang mahal. Tuhan sayang kepada kami. Tapi saat ini Bapa, ketika COVID merajalela, ketika pandemi ini tidak berakhir, kami menjadi habis kesabaran. Kami gampang marah. Kami gampang berpikir yang enggak-enggak, bagaimana caranya supaya kami bisa melalui sehari demi sehari. Tuhan, kami telah berbuat dosa. Kami telah berdosa dalam pikiran kami. Kami telah berdosa di dalam ucapan kami. Kami telah berdosa di dalam tindakan kami. Oh Yesus yang baik, tolong ampuni semua dosa-dosa kami. Kami yang lemah ini kami mohon ampun. Kiranya Engkau yang Maha Kuasa tidak segera menjatuhkan hukuman buat kami. Tetapi sebaliknya Engkau yang Maha Kasih mau mengampuni dosa-dosa kami. Engkau yang baik mau menuntun kami kembali ke jalan-Mu. Kami mau berjalan beriring bersama dengan-Mu. Tapi kami lemah ya Tuhan. Tolong ingatkan kami selalu. Tegur kami selalu. Tarik tangan kami. Bawa kami kembali ke jalan-Mu. Sehingga kami sehari demi sehari tidak lagi berbuat dosa. Sehari demi sehari kami ingat bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengampunan yang kami dapat. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Kami berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Petunjuk hidup baru untuk setiap kita terambil dari Matius pasal 22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40. Dengarkanlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan mengasihi kita, maka sudah sebatasnya, sudah sewajarnya kita juga mengasihi Tuhan kita. Kita juga mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak memberi diri kita barang yang murahan. Kita tidak mau makan sampah. Kita tidak mau makan yang tidak layak. Maka dari itu, kita mau mengasihi sesama kita dengan yang layak, dengan yang baik. Karena Tuhan memberi kita juga segala sesuatunya yang terbaik. Mari, saya ajak kita bersama menyanyi Sentuh Hatiku. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Tuhan telah mengasihi kita, maka sudah sepantas dan sewajarnya kita mengakui iman kita dimanapun kita berada. Mari saya ajak kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, saya ajak kita bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa untuk PPKM yang akan berlangsung sampai akhir bulan ini. Kiranya wabah bisa segera berlalu dan kita bisa kembali hidup dengan kenormalan yang baru. Kita juga mau berdoa untuk persiapan ulang tahun GKRI Roti Hidup yang pertama. Kita memohon Tuhan menolong setiap kita, pengurus dan jemaat bisa bersama, kita mempersiapkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau berdoa juga untuk kesehatan setiap jemaat kita di GKRI Roti Hidup. Kita mau berdoa untuk jemaat kita yang sakit. Kita mau berdoa untuk jemaat kita yang lemah tubuh. Dan kita juga berdoa supaya setiap kita dijauhkan dari penularan COVID-19. Kita yang sehat, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Mari kita berdoa dengan buka suara bersama-sama. Tuhanlah Bapa kami yang ada di sorga, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk pandemi COVID yang masih berlangsung pada saat ini. Tuhan, PPKM mengharuskan setiap kita di rumah lebih sering. PPKM membuat kita harus berusaha dari rumah, sedangkan kita tetap harus mencari makan, sedangkan kita tetap harus belajar, harus berusaha. Tuhan tolong bantu, kiranya wabah ini boleh segera berlalu. Tuhan tolong bantu pemerintah kami boleh mengatasi dengan berbagai cara, sehingga penyakit COVID tidak membuat setiap kita takut. Tapi kami boleh melalui semua pandemi ini dengan sukacita karena Tuhan menyertai kita. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk persiapan ulang tahun GKRI Roti Hidup. Tuhan tolong bantu pengurus hamba Tuhan dan seluruh jemaat. Dengan berkat-Mu, dengan hikmat-Mu, kami boleh mempersiapkan ulang tahun ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk kesehatan setiap kita. Ketika kita harus mempersiapkan ulang tahun, ketika setiap kita harus berusaha di tengah pandemi ini, kami juga harus menjaga kesehatan. Tuhan tolong beri kami karunia kesehatan. Tuhan tolong jauhkan COVID dari antara kami, sehingga kami boleh tetap sehat. Ingatkan kami selalu untuk mematuhi protokol kesehatan ya Tuhan. Kami boleh menjaga pola makan kami menjaga pola hidup kami dengan baik. Karena dengan hikmat Tuhan kami juga bisa bekerja, bermasyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan. Sertai setiap kami ya Bapa,
Selamatkan kami, selamatkan Indonesia. Kami mohon berkat-Mu, mohon kasih sayang-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita bersama kembali memuji Tuhan dari lagu yang berjudul Ku Tahu Alkitab Sungguh Benar. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Ku tahu hikayat Kristus benar, kelahirannya ajaib, dari kematiannya bangkit, dan kan datang kembali. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab memberi damai dan tetap di hatiku. Tiap hariku dipuaskannya dan menang atas dosa. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami berkumpul bersama-sama, walaupun di rumah kami masing-masing, tapi itu karena anugerah Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, siapkan hati kami, ya kami hati yang terbuka untuk mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini sesuai seturut kehendak-Mu. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada. Saat ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari 1
1 Petrus pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu melihat di dalam Alkitabnya masing-masing, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawana domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayatnya ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia penanggung penderitaan yang sama. Ayat yang 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi dan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Hari ini kita berbicara tentang satu tema, yaitu melayani untuk Allah. Melayani untuk Allah. Dalam pembicaraan atau dalam pembacaan kita tadi di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang ke-11, di mana Petrus memberikan satu nasihat kepada jemaat atau orang-orang percaya yang ada di perantauan saat itu, di mana mereka hidup sebagai pendatang yang ada di Asia kecil pada saat itu. Nah, nasihat yang diberikan yang di dalam pembacaan kita ini berbicara tentang dan dikhususkan kepada para pemimpin jemaat dan juga kepada jemaat yang hidup di perantauan saat itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa surat atau kitab Petrus ini ditulis oleh Petrus sendiri. Ditujukan langsung kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan atau yang ada di Asia kecil pada saat itu. Kita melihat dia memberikan satu nasihat, yaitu untuk orang-orang percaya ini untuk hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, nasihat Petrus yang pertama yang ditujukan kepada para pemimpin rohani atau pemimpin jemaat. Mari kita melihatnya Bapak Ibu dan memperhatikannya di dalam ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Di dalam nasihat ini menunjukkan kepada bahwa di dalam lembaga pemerintahan tentu setiap orang yang memiliki gelar atau mendapatkan jabatan tentu bangga, bukan? Nah, tentu ini adalah satu kebanggaan seseorang ketika mendapatkan satu gelar. Kenapa? Ketika naik gelar tentu tunjangan naik. Bahkan juga bisa dihargai dan dihormati oleh bawahannya.
Tetapi di dalam melayani untuk Tuhan berbeda di dalam melayani di dalam gereja. Untuk menjadi pelayan yang melayani untuk Tuhan, harusnya dia harus melayani sesuai dengan kehendak Allah, bukan semakin naik jabatan, bukan semakin mendapatkan tunjangan yang tinggi. Tetapi menjadi seorang pemimpin, dia harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sikap dan pribadi yang melayani untuk Tuhan sebagai pemimpin jemaat atau rohani, kita melihat di dalam pembacaan kita ini di dalam ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat, di mana Petrus menyampaikan satu nasihat secara khusus kepada para pendeta, hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan aktivis gereja. Bagaimana mereka harus menjalankan tugas sebagai pelayan yang melayani Tuhan. Mari kita melihat yang pertama, seorang yang melayani untuk Tuhan, dia harus sadar akan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepadanya. Sekali lagi, yang pertama, sadar akan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Perhatikan di dalam ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Sebagai pemimpin rohani yang handal dan memiliki integritas yang tinggi, harus menyadari bahwa yang sedang dia layani adalah kawanan domba Allah. Sehingga dia tidak berlaku sembarangan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam melayani. Dia harus memiliki motivasi yang benar di dalam melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Allah. Karena yang kita pimpin atau yang kita gembalakan, yang kita layani adalah bukan milik kita, adalah umat kepunyaan Allah. Jadi saudara, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pengurus, menjadi seorang majelis di dalam gereja, kita harus menyadari bahwa tugas kita adalah menggembalakan kawanan domba Allah. Mengembalakan kawanan domba Allah sesuai dengan kehendak Allah. Artinya saudaraku, pemimpin yang melayani untuk Allah tidak menganggap remeh jemaah, tidak menganggap rendah jemaat. Jemaat yang dia pimpin harus dia menghormati. Jemaat yang dia layani harus menghargai, harus dihargai, bukan berlaku sembarangan. Jadi, seorang pemimpin, seorang majelis, seorang pengurus, seorang aktivis gereja harus melayani dengan sungguh-sungguh dan mengerti bahwa jemaat yang sedang dia pimpin, yang sedang dia layani adalah milik Allah. Bukan untuk milik diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, melayani untuk Allah harus melayani dengan sukarela dan pengabdian diri sesuai dengan kehendak Allah. Melayani untuk Allah harus memiliki motivasi yang benar sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Yaitu melayani dengan kerelaan hati, dengan hati yang tulus. Melayani dengan penuh dengan pengabdian diri di hadapan Allah. Bukan dengan hanya sekedar asal-asalan. Bukan hanya sekedar sebagai rutinitas. Tetapi seorang pemimpin, seorang gembala, seorang majelis, seorang pengurus harus sungguh melayani dengan sukarela dan penuh pengabdian diri di hadapan Allah. Bukan untuk mencari keuntungan, saudaraku. Bukan untuk mencari kepentingan pribadi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa seorang pemimpin harus menyadari bahwa jemaat yang dia pimpin adalah kawanan domba Allah. Maka dengan hal itu kita harus melayani dengan sukarela, dengan hati yang tulus. Bukan dengan kita memenuhi kepentingan pribadi. Karena pelayanan kita tujukan untuk Allah. Apa itu motivasi yang salah di dalam pelayanan? Yaitu mungkin di dalam dia melayani ada motivasi, yaitu untuk supaya dipuji, supaya mendapatkan fasilitas yang mewah. Ada begitu banyak para pelayan-pelayan Tuhan yang salah memanfaatkan jabatan sebagai pemimpin.
Dia mengambil kesempatan untuk dipuji, untuk dipuja, disanjung. Tetapi hal ini Petrus menegaskan, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelayan Tuhan, harus benar-benar melayani dengan sukarela dan pengabdian diri tanpa motivasi di balik kepentingan pribadi. Melayani dengan tujuan memuliakan Allah. Yang ketiga, saudaraku, melayani untuk Allah adalah bukan menjadi penguasa, tetapi menjadi teladan di dalam melayani. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga, dikatakan di sana di ayat yang ketiga, saudaraku, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi saudara, pemimpin yang melayani untuk Allah tidak boleh menjadi penguasa bagi jemaat, tidak boleh menjadi pemerintah atau pemerintah jemaat. Melayani untuk Allah harus benar-benar melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan karena kita adalah seorang pemimpin, bukan karena kita adalah seorang gembala, bukan karena kita seorang majelis, pengurus, aktivis gereja, kita sesuka hati kita memperlakukan jemaat. Tapi Petrus menegaskan kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan di Asia Kecil pada saat itu, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pemimpin, tidak boleh menjadi penguasa, tidak boleh menjadi pemerintah yang berlaku sembarangan terhadap jemaatnya. Tetapi pemimpin yang dikehendaki oleh Allah, pemimpin yang dirindukan oleh Allah, harus mengayomi jemaat, harus menghormati jemaat, harus membina jemaat dengan benar, dan menjadi teladan kepada jemaat itu sendiri. Pertanyaannya bagi kita, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai aktivis gereja, sudahkah kita melayani untuk Allah? Bagaimana kita melayani selama ini? Kitakah sungguh-sungguh menyadari bahwa yang kita layani adalah kawanan domba Allah? Sudahkah kita menyadari, memahami bahwa kita sudah sungguh-sungguh rela melayani dengan sukarela? Kita sudah mengabdikan diri kita kepada Allah? Sudahkah kita melayani jemaat dengan mengayomi, menghormati mereka, bukan dengan menjadi penguasa pemerintah atas mereka? Ini yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, itu juga saya merenungkan, apakah pelayanan saya selama ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah akan saya melayani sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan kehendak saya? Ini adalah satu koreksi bagi kita, menjadi pemimpin gereja, menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, menjadi majelis dan aktivis gereja. Kita harus menyadari bahwa yang kita layani bukan milik kita, tetapi milik Allah. Untuk itu mari kita lakukan tugas kita sebagai pemimpin, sebagai majelis, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Binalah jemaat sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah menghendaki pemimpin yang melayani untuk Dia. Nasihat yang kedua, Bapak Ibu, yang diberikan oleh Petrus kepada orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil pada saat itu, dan secara khusus ditujukan kepada jemaat secara umum. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-11, di situ dijelaskan tentang bagaimana dia menasihatkan jemaat juga. Bukan hanya para pemimpin di dalam orang-orang percaya, dia juga menasihati jemaat secara khusus. Perhatikan saudaraku, di dalam ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-11, di sana dia menegaskan bahwa sebagai jemaat harus hidup merendahkan diri dan saling menghormati. Sekali lagi nasihat Petrus yang pertama kepada jemaat, yaitu harus hidup merendahkan diri dan saling menghormati. Perhatikan di dalam ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Dan Bapak Ibu juga memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua kamu semua
rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, nasihat Petrus yang pertama adalah kepada jemaat harus hidup merendahkan diri dan saling menghormati. Kita sebagai jemaat di sini ditegur oleh Petrus bahwa kita harus merendahkan diri, menghormati satu sama lainnya. Secara khusus ditegaskan kepada kaum muda untuk lebih menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Inilah yang ditegur oleh Petrus kepada kita, supaya kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus saling merendahkan diri, menghormati satu sama lain, sehingga kita benar-benar memuliakan Tuhan. Tidak hidup di dalam kesombongan, tidak hidup saling membanggakan diri satu sama lain, karena Tuhan tidak menghendaki kita hidup di dalam kecokangan, hidup di dalam kesombongan. Karena kata Allah atau kata firman Allah di dalam ayatnya dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi sebagai jemaat, mari kita saling menghormati, mari kita saling rendah hati, yang kita saling menyombongkan diri, jangan saling kita membanggakan diri di hadapan Allah. Tapi kita harus tunduk baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah. Yang kedua, saudaraku, nasihat Petrus kepada jemaat yaitu jangan hidup dalam kekhawatiran, tetapi hidup dalam iman yang teguh. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Petrus mengingatkan orang-orang percaya yang ada di perantauan supaya mereka tidak hidup khawatir tentang hidup mereka. Karena di mana orang-orang percaya yang ada di perantauan saat itu, mereka mengalami penyiksaan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka ditindas, mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Bahkan mereka menghadapi tantangan-tantangan yang begitu berat pada saat itu. Sehingga Petrus menuliskan surat ini agar mereka tetap jangan khawatir, memiliki iman yang kokoh kepada Allah, bahwa Allah memelihara kehidupan mereka. Walaupun mereka mengalami penderitaan, walaupun mereka mengalami siksaan, Allah berfirman, janganlah khawatir, tetapi berimanlah teguh kepada Allah. Milikilah pengharapan yang sungguh kepada Kristus. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, di mana dijelaskan bahwa kita sebagai orang-orang yang khawatir, orang-orang yang memiliki kekhawatiran dalam hidup kita, kita akan mengalami tantangan. Tapi kita diajak untuk terus hidup beriman teguh kepada Allah. Karena Allah lah yang memelihara kita, menguatkan kita, memberikan kita pengharapan yang sungguh. Allah lah satu-satunya pembela kita di saat kita mengalami segala tantangan kehidupan. Mungkin saat ini juga kita mengalami tantangan di masa-masa pandemi yang sudah merajalela ini. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi lewat firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk tidak boleh khawatir. Untuk kita tetap beriman bahwa ada Allah bersama dengan kita melewati masa-masa sukar ini, melewati masa-masa pandemi ini. Karena Allah tidak membiarkan kita, orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pemimpin gereja, sebagai pendeta, kita diingatkan untuk melayani untuk Allah, bukan untuk diri kita sendiri, melainkan kita melayani untuk kemuliaan Allah. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup merendahkan diri, saling menghormati satu sama lain. Yang kedua,
Janganlah kita hidup di dalam kekhawatiran, tapi kita hidup teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita di dalam melewati masa-masa sulit atau masa-masa sukar ini, untuk lebih kuat di dalam berpengharapan kepada Yesus Kristus. Melayani untuk Allah. Marilah kita melayani hanya untuk Allah, bukan untuk diri saya sendiri, bukan untuk diri Bapak Ibu, tapi berikan pelayanan Bapak Ibu untuk kemuliaan Allah. Karena Allah menghendaki kita untuk melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Karena setiap yang melayani dengan sesuai dengan kehendak Allah, kita akan memperoleh mahkota yang tidak dapat layu. Seperti yang dikatakannya di dalam ayat yang keempat. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk itu sebagai jemaat Tuhan, marilah kita melayani hanya untuk Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena Allah terlebih dahulu melayani kita. Untuk itu layanilah Tuhan dengan sukacita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami pada pagi hari ini, di mana lewat firman Tuhan ini menegur kami, mengingatkan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai pengurus gereja, untuk kami sungguh-sungguh melakukan pelayanan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami melayani hanya untuk Allah, bukan untuk kepentingan pribadi kami. Kami sebagai jemaat diingatkan untuk kami hidup saling merendahkan diri, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Untuk hidup tetap beriman teguh kepada Engkau, tidak hidup di dalam kekhawatiran. Walaupun kami mengalami masa-masa sukar saat ini, mengalami masa-masa sulit, Tuhan tolong kami, biarlah lewat firman Tuhan ini dikuatkan kami untuk terus hidup berpengharapan hanya kepada Kristus saja. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, marilah kita menyanyikan lagu kesukaan yang ceria yang diambil dari buku PPK nomor 24. Masuk ke dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, oleh karena kasih karunia serta berkat yang boleh kami terima dan kami nikmati sampai dengan hari ini. Kami percaya dan kami tahu bahwa berkat yang kami peroleh tak lain dan tak bukan hanya karena
kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kuduskan dan terimalah persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini akan diperuntukkan dan dipergunakan. Dan ajarilah kami untuk tahu rasa bersyukur di dalam segala hal, terutama di dalam mempersembahkan tubuh kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Saya akan membacakan warta untuk penata layanan Minggu 18 Juli 2021. Pengkhotbah akan dilayani oleh Saudara Averius Waruwu, liturgos akan dilayani oleh Saudara Alan Bayu, musik akan dilayani oleh Saudari Alia, backing vokal akan dilayani oleh Saudari Lydia dan Bu Harti. Ibadah sekolah minggu akan diadakan secara online, ibadah pemuda remaja Ora et Labora setiap hari Sabtu, dan ibadah kaum wanita selama PPKM ini diliburkan sementara. Untuk laporan persembahan, Bapak Ibu dapat melihat laporan tersebut di layar. Dimohon jemaat untuk berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Untuk doa berkat kami persilakan hambanya maju. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berkat yang berasal dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. 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 Ibadah selesai, saat teduh dipersilakan.